Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah telah materi akidah akhlak, yakni Bapak Fikri Farhin MPDI, dan tak lupa pula yang saya sayangi, yakni teman-teman sekalian. Yang pertama-tama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita diberikan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nantinya. Mungkin langsung saja di sini saya akan membahas tentang telaah materi akidah akhlak kelas 9, yang dimana bab 1 yang berisi tentang iman kepada hari akhir. Untuk pengertian beriman kepada hari akhir, yaitu ingatlah manusia akan terus bertambah usia dan meninggalkan dunia ini, akhirnya kembali menjadi tanah. Langit dan bumi akan hancur pada saatnya. Matahari akan kehabisan cahayanya lalu padam. Maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Hari akhir sering disebut sebagai hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan sisinya rusak, binasa, atau hancur, dan tidak ada kehidupan lagi. Untuk beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Untuk kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan selanjutnya dalam akhirat yang kekal dan tiada berakhir. Dunia hanya tempat menguji manusia, apakah manusia mau berbuat baik atau tidak. Untuk dalil beriman pada hari akhir, yang pertama itu ada dua. Yang pertama dalil akli dan dalil akli. Untuk dalil akli, yang dimana tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi termasuk dunia ini. Oleh karena itu sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia akan mati, hancur dan berakhir. Itulah yang disebut hari akhir menurut dalil akli. Untuk dalil nakli, itu A'raf ayat 187, yang dimana artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangan selain Dia. Untuk kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepada seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 187. Untuk yang selanjutnya mengenai tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama itu ada 6. Yang pertama ada alam barzah. Alam barzah yang dimana yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di dalam alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka petanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Untuk yang kedua itu ada yaumul ba'ats, yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Untuk yang ketiga yaumul hasr, yaitu hasil digirinya manusia kepada masyar setelah dibangkitkan dari kubur. Ada yang keempat yaumul hisab, yang dimana artinya dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Untuk yang kelima
Di sini yaumul mizan yang artinya dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Untuk yang sirot yaitu jalan menuju surga. Yaumul jaza atau hari pembalasan, mungkin itu dari peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Untuk yang selanjutnya itu ada tanda-tandanya terjadinya hari akhir. Itu ada dua, tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Yang dimana tanda-tanda kiamat sugro itu yang pertama, hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Untuk yang kedua, banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa atau salah atau malu. Dan selanjutnya banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Untuk selanjutnya semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Dan banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Dan ada ilmu agama sudah diabaikan dan semakin sedikit perilaku orang yang Qur'ani dan lain-lain. Untuk tanda-tanda kiamat kubro itu ada turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh, dan matahari terbit dari sebelah barat atau tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Untuk yang bab 2 di sini ada akhlak terpuji bagi diri sendiri, yang dimana isinya tentang pengertian berilmu. Untuk berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dalil dari perintah berilmu itu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Dan yang kedua, ayat yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Untuk ayat yang ketiga, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ayat dari yang keempat, yang mengajar atau manusia dengan perantara kalam. Ayat kelima, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ada lagi isinya tentang bekerja keras, yang dimana bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan disebut dengan kerja keras. Itu bisa disebut dengan kerja keras. Bekerja keras bukan dilakukan terus-menerus, sehingga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah sholat, puasa, zakat, dan amal soleh yang lainnya. Bagi orang yang beriman, bekerja keras itu bukan untuk mencari nafkah saja, tetapi juga untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak menjadi orang yang pemalas. Orang pemalas cenderung menunda-nunda pekerjaannya, kurang dapat menggunakan waktu dengan baik, dan kurang amanah. Untuk selanjutnya itu ada bab 5 yang dimana iman kepada qada dan qadar. Yang dimana isinya itu tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, pengertian qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah itu qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Qada secara bahasa artinya kepastian, yang dimana peraturan dan ukuran. Qada secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya, yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan indahnya. Qada sebagai pelaksana rencana qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dalil tentang qada dan qadar di sini dalam surat
Ar-Ra'd ayat 11, yang dimana artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolongnya dan sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Di sini untuk macam-macam takdir ada dua, yakni takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Yang dimana takdir mubrom itu yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh, kematian dan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lainnya seperti ada manusia yang dilahirkan dengan kulit sawo matang, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih, berhidung besek, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Untuk yang kedua, takdir mu'allaq, yang dimana artinya itu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel atau belum baku, alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir nasibnya. Contoh, Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya itu ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya Raffi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Untuk contoh-contoh kodok dan kodar, di sini sebuah kejadian gempa bumi menggegerkan sebuah wilayah. Banyak korban yang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan bangunan dan perpohonan yang tumbang di mana-mana. Namun ada seorang kakek tua terselamatkan dari bahaya maut itu walaupun sudah sehari semalam. Laki-laki renta yang sudah tidak dapat berjalan itu berada di bawah reruntuhan bangunan rumahnya. Sang kakek terlindungi dengan reruntuhan langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai. Langit-langit rumahnya yang tidak sampai hancur dan tidak sampai jatuh ke lantai, itu kakek yang sedang tidur di bawah langit-langit kamarnya itu masih bisa bernafas karena udaranya bisa masuk lewat sela-sela lubang runtuhan yang ada dalam kejadian itu. Inilah takdir kakek yang belum saatnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lebih muda, sehat dan bisa berlari malah meninggal dunia. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.